Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar bersama terkait soal-soal HOTS. Oke, kita play dulu. Jadi soal HOTS itu adalah kepanjangan dari Higher Order Thinking Skill, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, ini pas ketika IHT dulu, Pak Riyadi, terus Pak Harto, dan pengawas-pengawas lain menyampaikan soal seperti ini dan saya merasa tertarik untuk membahasnya. Untuk soal HOTS dalam video kali ini saya mengambil referensi dari Puspendik. Videonya nanti saya taruh di bawah linknya di deskripsi, yang dibawakan oleh Ibu Raden Roro Herliani. Dan buku-buku ketika saya mengikuti diklat PKP dulu yang mengajar Pak Tekno kalau nggak salah. Ada buku penilaian dan ada buku pegangan untuk pembelajaran basis HOTS. Oke, lanjut saja. Secara singkat tentang soal HOTS. Jadi macam-macam soal itu ada 3 ya kalau saya lihat dari buku itu. Jadi level pertama itu ada pemahaman yang dikenal dengan LOTS. Level 2 atau penerapan seperti MODS, yaitu MODS. Level 3 yaitu HOTS, ini khusus penalaran. Untuk level 1 itu di mengingat sama memahami. Kalau level 2 itu penerapan. Kalau level 3 itu ada menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Tujuan soal HOTS. Jadi pertama kita bahas LOTS dulu. Jadi tujuan LOTS adalah mengukur kemampuan standar minimum dalam menguasai pembelajaran. Hal yang diukur adalah pengertian teori atau istilah, definisi, dan pemahaman konsep. Untuk MODS itu mengukur kemampuan aplikatif. Nanti yang diukur aplikasi teori dan interpretasi informasi data, grafik atau tabel ini ya, salat. Untuk HOTS itu mengukur kemampuan penalaran dan logika. Ini bisa diukur untuk mencari prediksi, keputusan, kesimpulan, dan lain-lain, atau bisa mencari konsep lain di luar konteks. Nah, sering pengawas mengatakan bahwa soal sulit itu belum tentu HOTS. Nah, kita buktikan. Awalnya juga saya nggak percaya kalau soal HOTS pasti sulit, nggak ada HOTS yang mudah. Tapi setelah saya melihat penjelasan dari Ibu Roro tadi, saya mendapat pencerahan bahwa soal sulit itu belum tentu HOTS. Nah, karakteristik soal HOTS ada stimulus pertama, yaitu berupa wacana, grafik, bisa juga berupa gambar, tabel, data, atau informasi lainnya. Bisa juga berbentuk diagram. Yang kedua adalah konstekstual, jadi nyata atau autentik, terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri yang ketiga adalah memuat berbagai macam informasi yang saling terkait. Untuk bentuk soalnya, soal HOTS bisa berupa pilihan ganda, uraian, isian singkat, menjodohkan, atau portofolio. Sebelum Anda mengantuk, kita langsung saja menuju contoh yang HOTS dan bukan HOTS. Ini adalah contoh soal sulit, tapi bukan HOTS. Nomor 1, berapakah ketinggian Gunung Himalaya diukur dari permukaan laut? Saya sendiri pun tidak tahu jawabannya apa. Kayak kemungkinan A ya. Ini sulit sih. Yang nomor 2. Contoh yang sulit tapi bukan HOTS ya. Siapakah raja pertama dari kerajaan Kutai? Kalau guru sejarah insya Allah mudah, tapi kalau guru matematika sulit kayaknya. Selanjutnya, nah ini adalah soal yang mudah tapi termasuk HOTS. Ini soalnya saya ambil dari Puspendik, yang nanti deskripsinya saya kasihkan linknya, mungkin bisa belajar dari sana. Di sini ada soal matematika kelas 4 SD. Di situ ada permasalahan, ada anak yang ingin membeli kaos kaki. Ada 2 toko yang menjual kaos kaki yang sama, yaitu toko A dan toko B. Di toko A, 5 pasang itu harganya 30.000 dan dapat diskon 20%. Tapi di toko B itu sama harganya, cuman dapat gratis 1.
Nah, ini anak diminta mencari jawabannya lebih murah di mana? Di toko A atau B dengan mencari harga per pasang kaos kaki. Kalau ini sih harus mempelajari diskon dulu, kemudian dicari, ini dicari juga, satu baru ketemu. Oke, ini hot sih. Dulu pas saya kelas 4 SD juga soalnya cuman diskon 20% harga sekian, harga akhirnya berapa gitu doang. Kalau ini saya pun kesulitan kalau mengerjakan pas 1 SD dulu. Contoh yang kedua adalah tabel di bawah ini menunjukkan data populasi burung elang, ular, dan katak dalam satu wilayah 30 tahun. Kita diminta memprediksi pada tahun 2000 itu populasi katak dan ular meningkat atau menurun jika dibandingkan dengan tahun 1990. Ini juga sulit sih, kita harus membandingkan angka-angka ini sebelum menentukan jawabannya. Dulu ketika SD saya paling jauh, soalnya elang makan apa, ular makan apa, atau konsumen 1, konsumen 2 seperti itu. Oke, bagus. Menarik nih kalau dibahas nanti. Selanjutnya ada soal versi bahasa Indonesia. Ini adalah contoh yang mengarah ke HOTS. Mengapa wanita itu gemetar ketika menceritakan masalahnya kepada orang bijak? Ini sepertinya ada bacanya di depannya, cuman saya hilangkan karena videonya nanti terlalu lama. Mungkin nanti atau next time kita bahas soal cara-cara untuk menyelesaikan soal-soal HOTS. Kalau dulu ketika saya SD paling jawabannya kapan tempat itu terjadi, di mana, terus tokoh ini antagonis atau protagonis seperti itu. Selanjutnya ada soal PPKN. Nah, ini soalnya tentang ada warga Indonesia nikah dengan warga Australia, dia punya anak. Nah, anaknya itu tinggal di Indonesia, tapi ingin kewarganegaraan Australia. Oke, menarik ini. Terus kita diminta apa yang harus dilakukan untuk memenuhi keinginan anak setelah dasar hukumnya. Oke, menarik ini. Biasanya kalau PPKN pas waktu saya sekolah dulu, pertanyaannya paling pasal sekian menerangkan apa, terus undang-undang sekian nerangin apa, seperti itu. Ini aplikatif banget. Ini analisis banget. Harus berpikir tajam. Selanjutnya matematika. Nah, ini nih, saya suka ini. Ada sebuah tangki berbentuk tabung dengan kerucut, kemudian diisi air dengan debitnya 1 liter per detik. Kita diminta untuk membuat grafik penurunan ketinggian permukaan air terhadap waktu pada peristiwa tersebut. Berarti kita diminta membuat grafik. Kalau dulu pas waktu SMA paling diminta mencari volume atau waktu yang diperlukan untuk memenuhi tangki tersebut. Oke, menarik, kapan-kapan kita bahas. Selanjutnya ada geografi. Oke, geografi ini topologi apa? Oh, gunung kan? Gunung sama bukit ya. Sama sungai, Blue River. Ada pembangunan jalan kereta api yang menghubungkan Red City dengan Blue Town. Pilihlah rute yang menurutmu paling murah dan berikan alasan mengapa 2 rute lainnya tidak dipilih. Jadi ini ada 3, ada rute A, B, dan C. Kita diminta mencari rute yang terbaik untuk dibuat rel kereta api. Oke, menarik. Menarik ini. Kapan-kapan kita bahas, kita minta bantuan guru IPS. Selanjutnya ada fisika. Oke, ini aplikatif nih. Ada orang mengendarai mobil, terus melihat pohon di jalan, menghalangi jalannya. Terus dia menginjak rem dan mobil mengalami perlambatan sekitar 2 milisecond. Terus, apakah mobil orang tersebut menabrak pohon? Nah, jawabannya B. Mobil baru berhenti. Oke, ini harus dihitung cermat dulu. Perlambatan ini kalau nggak salah membahas materi gerak lurus berubah beraturan. Dulu waktu MA masih ingat kayaknya. Nanti kita bahas, ini menarik ini. Ya, nggak sekitar cuman nggak kecepatan, waktu, jarak, enggak. Ini aplikatif. Ini membutuhkan analisis ini. Oke, terima kasih. Segitu dulu. Mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin jika ada materi yang salah, Bapak atau Ibu bisa memberikan komentar
nanti akan saya perbaiki. Atau mungkin jika Bapak Ibu punya soal-soal HOTS, silahkan dikirim ke WA saya yang ada di deskripsi. Insya Allah nanti kita bahas cara-cara menyelesaikan soal-soal HOTS. Terima kasih, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.